Semua, di sini kami kelompok 4 yang beranggota Adila Muhammad, Angela C.K. Dewinta, Benisha Teresa Kalista, Fania Febriana, Putri Amalia Amaudi Aziza akan mempresentasikan mengenai ornamen yang ada di Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Kayu Tangan. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai sejarah. Gereja Hati Kudus Kayu Tangan ini merupakan gereja Katolik tertua di Kota Malang. Gereja ini sudah berdiri pada sejak 4 Juni 1897 yang masih menjadi bagian dari Paroki Kepanjen Surabaya. Dan mulai dibentuk bangunannya itu sejak akhir tahun 1905 di dekat alun-alun Malang. Nah, bangunan ini menaranya merupakan rancangan dari arsitek bernama Insinyur Marius J. Hulswit. Hulswit ini sendiri adalah salah satu pelopor arsitektur kolonial modern di Hindia Belanda setelah tahun 1900-an. Nah, peletakan batu pertama bangunan ini pada 11 Mei 1905 sebagai tanda awal dari pembangunan, dan Gereja Hati Kudus ini berdiri utuh, terbangun utuh itu pada 17 Agustus 1930 dan diberkati pada 14 Desember pada tahun 1930, tepatnya di 14 Desember, oleh MGR Clemens van der Pas, seorang prefek apostolik. Nah, gereja ini sendiri sudah pernah mengalami keruntuhan selama 2 kali. Yang pertama pada 10 Februari 1957 pada saat sedang khotbah, dan yang kedua itu pada tanggal 27 November 1967 akibat adanya kecelakaan pesawat TNI AU yang menewaskan 3 orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas ciri khas desain arsitektur dari gereja. Ciri khas desain arsitektur dari Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan ini merupakan gaya neo-gotik, di mana neo-gotik sendiri itu juga bisa disebut sebagai kebangkitan gotik, yang mana gaya gotik ini berasal dari abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Gaya ini mencoba meniru dan mengideakan arsitektur gotik asli yang ada pada abad ke-11. Perkembangan neogotik ini berdasarkan pada reaksi terhadap pencerahan atau yang bisa kita sebut sebagai abad Renaissance, yang mana ketika pencerahan merayakan akal, ilmu pengetahuan dan logika. Dalam arti, gotik ini juga menolak semangat anti ilmu pengetahuan pada abad pertengahan. Romantisme menolak semua itu dan jauh lebih mistis dari dunia lain. Jadi neogotik ini lebih kita mengembalikan era-era romantisme dan era-era mistis yang terjadi pada abad ke-11 ini sebelum adanya munculnya Renaissance. Oleh karena itu, neogotik ini juga menjadi mengingatkan kita kembali pada zaman-zaman sebelum ide-ide, sebelum pengetahuan itu mulai menjadi tren-tren secara keseluruhan. Dan arsitektur neogotik ini juga memiliki karakteristik yang hampir sama dengan arsitektur gotik, di mana ada ujung yang meruncing di bangunan eksteriornya, kemudian terdapat flying butterfly, rose window, pointed arch, vault, serta ornamen-ornamen dalam patung yang menambah kesan mistis dan romantismenya. Dan selanjutnya akan dijelaskan analisis desain arsitektur oleh Maudi. Jadi untuk yang pertama, untuk dari segi arsitektur adalah rose window. Jika kita melihat di gambar yang ditampilkan di sini, di bagian atas dari pintu gereja itu ada kayak lingkaran, terus berbentuk bunga, itu disebut dengan rose window. Jadi pada dasarnya rose window ini merupakan salah satu bentukan yang diperkenalkan. Stained glass pada zaman gotik adalah suatu elemen dekoratif yang menghiasi dinding yang memakai gaya gotik.
beberapa makna pada sebuah rose window yang diartikan menurut beberapa pemikiran, yaitu menghadirkan ungkapan cita-cita manusia ke arah yang utuh, atau ke arah yang baik. Menurut pemikiran modern, rose window dapat mempengaruhi orang-orang dalam rohani. Selain itu, diyakini bahwa lambang bunga mawar pada rose window ini bisa ditemukan dalam doa kesayangan umat Katolik, yaitu doa Rosario. Untayan manik-manik Rosario menjadi bunga mawar, rangkaian doa agar berdoa bersama Bunda Maria, agar kita dapat mengenang peristiwa-peristiwa kehidupan Yesus Kristus, Sang Penyelamat dunia. Kemudian untuk peletakan rose window itu ada berbeda-beda di setiap gereja, namun di gereja kayu tangan ini peletakannya itu tepat di atas pintu gereja. Biasanya gerbang utama atau depan gereja diapit oleh 2 menara dan simetri apabila ditarik garis tengahnya. Titik pusat pada rose window merupakan titik pusat tarikan garis bentuk bangunan gotik di sampingnya. Kemudian untuk materialnya berbeda-beda, itu bisa material kaca, juga bisa dari plastik, tergantung dari bangunan gereja itu sendiri. Bahan tersebut bisa jadi dari kaca, dari pasir kuarsa yang menggunakan proses pembuatan bentuk oleh api atau proses pemanasan. Kemudian untuk warna-warnanya itu sebenarnya ada artinya atau menyimpulkan sesuatu, yaitu yang pertama, warna putih itu adalah simbol untuk Sang Pencipta, cahaya, sukacita, kesucian, tidak berdosa, kemuliaan, dan sempurna. Kemudian kedua, apabila terdapat warna ungu atau kemerahan, itu menyimpulkan duka cita, penyesalan, kerendahan hati, penderitaan, simpati, atau berpuasa. Kemudian warna ungu kebiruan adalah simbol untuk keagungan, kemenangan dari segala raja, dan pertobatan. Warna merah menyimbolkan semangat dan darah dari Yesus Sang Kudus. Warna hijau adalah simbol dari alam, harapan yang telah dimeteraikan. Kemudian warna hitam adalah simbol untuk kesengsaraan dan penderitaan. Dan terakhir warna emas adalah simbol untuk kebajikan, kemuliaan Tuhan, kekuatan, dan sesuatu yang berharga. Kemudian yang kedua adalah penangkal petir dan arah mata angin. Jadi jika kita melihat di atas gereja itu kan biasanya ada seperti besi-besi yang berputar, itu biasanya digunakan sebagai penangkal petir. Pada zaman itu, zaman dahulu itu yang beberapa tahun sebelumnya itu, penangkal petir itu sangat umum dan common digunakan di rumah-rumah atau di gereja-gereja, terutama gereja-gereja yang sudah lama itu. Fungsinya ya sebagai penangkal petir tadi dan juga menunjuk arah mata angin. Selanjutnya, yang ketiga ada atap runcing. Seperti yang kita lihat di gereja kayu tangan ini, atapnya itu berbentuk runcing dan segitiga. Jadi apa makna dari atap runcing ini? Dari sumber yang kami dapatkan, makna pertamanya itu adalah untuk agar bahwa itu menimbulkan kedekatan dengan Tuhan atau Sang Pencipta. Kemudian makna kedua adalah disesuaikan dengan iklim tropis atau iklim biasanya untuk dari segi arsitektur dari menara ini. Pucuknya itu biasanya kenapa dia berbentuk segitiga meruncing, dikarenakan daerah-daerah yang cepat hujan atau sering hujan itu biasanya agar airnya itu cepat mengalir ke bawah. Jadi cocok dikembangkan di negeri yang tinggi curah hujannya karena atap yang sangat curam memungkinkan air turun meninggalkan permukaan atap lebih cepat. Lengkungan runcing ini merupakan ciri utama dari gaya gotik karena itulah fondasi menjadi sandaran semua elemen lain dari metode arsitektur ini. Hal ini karena lengkungan runcing jauh lebih efisien dan mendistribusikan berat dinding dibandingkan dengan lengkungan bulat yang sebelumnya merupakan metode bangunan default pada masa itu. Jadi ini adalah salah satu ciri khas dari bangunan gotik. Kemudian yang keempat, ada vault atau kubah. Yang keempat. Jika kita melihat di ceiling atau di atap-atap gereja, kita dapat menemukan bahwa di situ tuh biasanya dia berbentuk kubah, jadi dia tidak kotak seperti rumah-rumah pada umumnya. Dia tuh seperti berbentuk kubah atau melengkung. Jadi para ahli konstruksi menyadari bahwa itu salah satu cara efektif untuk mengatasi dalam pembangunan kubah selubung adalah dengan mempergunakan elemen rusuk. Jadi pada ini namanya adalah rib vault, yaitu atau rusuk kubah. Bentukannya itu seperti ini. Pada awalnya tiang batu diagonal berbentuk lengkung bulat itu ditambahkan sebagai kubah selesai dibangun dengan tujuan menyembunyikan pertemuan yang tidak rapi di sisi selubung. Nah, ini adalah fungsinya sebagai dekoratif dan juga untuk memberikan efek kemegahan pada gereja tersebut dan juga sebagai ciri khas bangunan gotik itu sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan analisis desain ornamen yang ada pada gereja Hati Kudus Katolik Kayu Tangan ini.
Yang pertama, itu ada ornamen dinding pada altar depan. Nah, di sini dapat dilihat terdapat dua hal yang bisa dianalisis. Pertama, tipografi dari tulisan Allah itu kasih dan kasih itu kurban. Desain tipografi yang digunakan ini adalah jenis font gotik ya dengan bentuk yang dekoratif, bold, dan memiliki karakteristik yang kuat. Lalu di bawah salah satu contoh desain font gotik ini yaitu seperti Cambridge. Lalu yang kedua itu ada ornamen tanda salib yang merupakan bentuk doa, pemberkatan, dan sakramen bagi para umat Katolik. Lalu di sini terdapat ornamen patung Yesus yang disalibkan dan juga terdapat tulisan Inri. Nah, tulisan Inri ini berasal dari 3 bahasa yang ada di dalam kitab Injil, yang kalau dalam bahasa Latin itu artinya Yesus, orang Nazaret, raja orang Yahudi. Nah, karena bahasa Latin itu adalah bahasa yang digunakan oleh pemerintah, jadi bahasa ini menjadi bahasa yang paling umum digunakan sehingga sekarang itu paling sering digunakan saat ini. Lanjut yang kedua, ornamen pada meja altar. Nah, ornamen di meja altar ini menggunakan aliran art dan craft-nya William Morris. Hulswit merancang altar gereja ini dengan dibuat dari kayu alami yang dipesan dari tukang kayu Cina di Surabaya. Lalu aliran art and craft movement ini memberikan kesan periode gotik, rokoko, dan renaissance. Nah, salah satu ciri utamanya itu seniman membuat karyanya sendiri itu dengan sentuhan artistik yang khas. Nah, dapat dilihat di sini setiap karya yang digarapnya itu dibuat dengan teliti dengan memiliki banyak bentukan alam seperti daun, sulur, bunga, dan tumbuh-tumbuhan. Lalu yang ketiga, itu ada ornamen patung Yesus. Nah, pada pakaian patung Yesus ini dapat terlihat ukiran bunga dengan beberapa gelombang pada kain bawahnya. Bentuk salib Latin di atas papan background kayu, kemudian adanya kehadiran ornamen bergaya gotik dapat dilihat di background papan kayu yang ada di belakang patung Yesus ini. Ciri khas lain yang terdapat dan dapat dilihat dari patung ini adanya penggunaan warna hitam atau gelap pada background dan 2 menara kiri dan kanan. Terus yang keempat, ornamen kursi kayu. Nah, di kursi kayu mereka ini menggunakan desain gaya gotik dengan menggunakan material alami seperti kayu yang diukir dengan bentuk unik dan khas, seperti gelombang yang berbentuk abstrak sehingga kayunya ini menjadi lebih menarik. Nah, biasanya di tengah kursi kayunya itu terdapat lingkaran yang memiliki filosofi tak terhingga yang melambangkan Tuhannya Allah. Tuhannya Allah yang artinya kesempurnaan. Lalu sedangkan 3 lingkaran itu melambangkan Trinitas, yaitu 3 pribadi dalam satu, yaitu Allah, Tuhan, Yesus, dan Roh Kudus. Terus yang kelima, ornamen patung Bunda Maria. Nah, patung ini didesain dengan bentuk yang sederhana dan terstruktur sehingga terlihat lebih natural. Visual warna dari patung ini terdiri dari putih dan biru. Biru melambangkan pengharapan, kerendahan hati, dan kesetiaan, serta untuk mengingatkan kepada umatnya untuk selalu bersyukur atas anugerah kasih karunia Allah yang tak terbatas. Dan putih itu melambangkan kemurnian, sukacita, dan kemuliaan, dan juga mengingatkan kepada umat Katolik akan adanya kebangkitan Kristus. Lalu yang keenam, ornamen pada pintu gereja. Di sini dapat terlihat ada pola lingkaran pada bagian atas dengan dua lengkungan runcing di bawahnya. Nah, pola radial ini sangat terlihat jelas ya dengan memadukan unsur-unsur warna dingin seperti warna biru, ungu, dan hijau. Pola ini terdiri dari ruang pusat yang
yang dominan, di mana sejumlah organisasi linier berkembang menurut arah jari-jarinya. Pola radial umumnya berbentuk teratur. Nah, di sini di gereja ini menggunakan pola radial pada pintu gerejanya. Lalu lanjut yang ketujuh, ornamen pada langit atas gereja. Nah, plafonnya ini berbentuk lekukan khas gotik yang terbuat dari besi dan adalah karya rekayasa dari Hulswith sendiri. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa ciri khas gotik itu pasti identik dengan lengkungan meruncing pada gerejanya yang dapat kita lihat dari langit-langit gereja kayu tangan ini. Lanjut, yang ke-8, ornamen ruang paduan suara. Nah, di ruang paduan suara ini terdapat tiang pembatas yang didominasi oleh warna hitam yang juga merupakan ciri khas dari gotik. Meskipun kental dengan warna hitam, ruangan tersebut tidak terlihat kelam karena ada jendela yang berukuran cukup besar sehingga membuat cahaya lebih mudah masuk dan menerangi sekitar ruangan. Nah, motif pada furnitur yang digunakan pun cukup unik karena menghadirkan kombinasi harmonis yang indah dipandang mata. Selanjutnya saya akan menjelaskan ornamen pada bagian dalam gereja. Jadi kalau yang kita lihat ini kan ada kayak meruncing, terus ada kayak berpotongan gitu kan. Kalau yang berpotongan ini atau runcing itu biasa ciri khas dari bangunan zaman Gotik. Dan ini tuh biasa didekorasi seperti ini agar terkesan megah dan mewah gitu. Kemudian lekukan ini juga menciri khas desain interiornya terkesan lebih tinggi. Kemudian juga langit-langitnya ini kalau misalnya dia pun runcing dan saling berpotongan tapi tetap terlihat simetris. Kemudian unsur ciri bangunan ini juga merepresentasikan keagungan akan Tuhan. Kemudian selanjutnya ornamen pada jendela gereja. Ornamen pada jendela gereja sisi kiri dan kanannya ini memiliki jendela vertikal yang besar. Tujuannya itu agar cahaya matahari bisa langsung masuk ke dalam ruangan sehingga ruangan akan terkesan lebih terang tanpa bantuan cahaya buatan seperti lampu seperti itu. Kemudian ukirannya juga ukiran di dalamnya juga itu terdapat ukiran flora yang dianggap sebagai salah satu ciri khas dari gereja tersebut. Kemudian ada lengkungan pointed arch. Pointed arch itu kayak lengkungan runcing, itu kan di sisi kiri kanan tuh juga ada lengkungan runcing. Kemudian desain gotik ini menekankan pada ketinggian dan vertikalitas. Jadi dua-duanya itu emang didesain tinggi jendelanya. Kemudian ada selanjutnya ornamen jendela depan gereja. Ornamen jendela depan gereja ini memiliki struktur yang lebih tinggi dengan biasa kaca ini berbentuk flora atau bunga merpati atau pola-pola yang terstruktur. Selanjutnya, yang tadi ini ornamen jendela gereja udah dijelaskan tapi terbalik slide-nya. Kemudian selanjutnya akan dibahas ornamen patung Yesus depan gereja. Ornamen ini berbentuk 3D yang ditempatkan tepat di depan bangunan gereja yang patung ini memiliki visual Yesus Kristus dengan elemen yang menonjol keluar dari dinding. Dan patung ini juga menyesuaikan dengan proporsinya. Jadi seperti kan ada tiga pointed arch di sini, dan patung Yesus Kristus ini ditempatkan di tengah dengan salah satu kubah yang lebih tinggi, dan visual warna dari patung Yesus ini umumnya berwarna visual coklat. Ornamen motif lantai gereja ini didesain dengan bentuk geometri yang teratur, di mana pola ini berbentuk persegi panjang, namun ada kayak pembagian persegi lagi, seperti berjumlah 4 di bagian kiri dan 4 di bagian kanan.
yang berjumlah genap. Kemudian ada ornamen pada pintu aula. Ornamen pada pintu aula ini menggunakan lengkungan yang runcing, yang ponti tadi, dan berbentuk tinggi dengan dekorasi-dekorasi bunga. Dan tujuan dari didesainnya jendela ini yang berbentuk runcing ini agar terlihat megah dan estetik. Serta jendela kaca ini juga didesain lebih berwarna. Kayak kalau yang jendela tadi kan didesainnya warnanya kayak warna-warna yang dingin atau warna-warna yang tidak terlalu mencolok. Tapi kalau yang ornamen pintu aula ini didesainnya lebih mencolok, seperti warna pinknya tuh pink terang. Dan ini kalau kita lihat tuh juga seperti rose window yang kayak tadi. Dan ini menekankan pada cahaya terang. Cahaya terang kalau dilihat tuh gereja ini jadi lebih megah dan lebih terkesan artistik untuk dijadikan momen atau untuk beribadah seperti itu. Kemudian ada ornamen mimbar gereja. Ornamen mimbar gereja itu didesain dengan desain gotik, sama seperti furnitur pada umumnya. Desainnya ini lebih geometris dan mengutamakan unsur-unsur garis. Di desain gotik ini menggunakan kayu sebagai konstruksinya dan diukir sebagaimana rupanya. Furnitur ini juga memiliki ciri khas, yaitu tiang-tiangnya itu sejajar, kiri kanannya itu sejajar dengan dua lengkungan yang geometris. Kemudian ada ornamen pada frame. Ornamen pada frame ini didesain sama seperti ornamen atau background pada umumnya yang berwarna hitam. Ini lebih ditekankan pada visual warna hitam dan emas. Kemudian juga lukisannya itu juga terdapat berbagai macam visual gambar, seperti visual adegan di mana tokoh dari Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria dari awal sampai akhir diceritakan dalam lukisan ini dengan unsur-unsur gotik dan visual desain gotiknya tersebut. Dan ini sekian dari kelompok kami.